Mari sama-sama kita angkat pujian kita. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Bejana siap dibentuk, Ya Tuhan, demikian hidup siang hari ini kami siap Tuhan mendengar di firman. tangan. Kami pun siap Kau bentuk hidup kami Tuhan. Urapan Kau mau urapi kami satu kuasa persatu. Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Demikian ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, Kehendak-Mu Tuhan. pakailah sesuai Pakai kami Tuhan sesuai rencana-Mu Tuhan. Sama-sama kami mau Tuhan. seperti-Mu, Kami mau seperti-Mu Yesus. disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan. Kau tahu Tuhan hati kami Tuhan. Tetap Jalanku dalam setiap jalan kami Tuhan. memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Ya Tuhan, amin. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Begitu berat Engkau menuntut kami Tuhan. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu mengikutiku sepanjang Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa untuk kami. Amin. Amin. Ada sukacita ya siang hari ini. Ibu Pendeta sudah hadir, Bapak Gembala juga hadir siang hari ini. Saya mau kita sama-sama bernyanyi untuk Tuhan di hadapan Tuhan siang hari ini dengan lagu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan sukacita dan membuat kita pun menjadi senang. Kami datang bawa pujian. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, punya Tuhan ditinggikan segalanya. Gloria, punya Tuhan ditinggikan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sukacita lebih lagi. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama. Gloria, besar Tuhan ditinggikan atas segalanya. Besar Tuhan ditinggikan Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Haleluya Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, sudah sukacita kita di siang hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, ada satu pujian yang mau sama-sama kita angkat untuk menyambut firman Tuhan di siang hari ini, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta ya. Maaf salah.
Hanya diri Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya diri Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kita angkat satu lagi. Hatiku Kami siap Tuhan mendengar firman. terima kasih, Pimpin Tuhan Yesus. kami. Kau mengasihiku, Kau mengasihi kami semua. Tidak terkecuali Tuhan. Kasih-Mu yang besar untuk kami Tuhan. hanya diri Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan bersemakan. Hanya diri Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami siap ya Tuhan, kami siap untuk diisi oleh firman-Mu sebagai tenaga dan harapan baru ketika kami melakoni kehidupan kami, rutinitas kami sehari-hari. Kami butuh ilham, inspirasi dan pengertian dari Roh Kudus supaya firman yang kami baca ini benar-benar dapat kami hayati, dapat kami renungkan, membawa pertumbuhan bagi iman percaya kami. Dan setelah ibadah ini berakhir, kami melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami boleh melakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Engkau perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Filipi 2 ayat 19 sampai 24. Namun dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharapkan untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Namun dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri juga akan segera datang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam suratnya ke jemaat di Filipi, Rasul Paulus itu benar-benar bergumul karena jemaat di Filipi itu terancam pecah. Pecah karena di antara mereka, kalau kita baca di pasal 2 ayat-ayat sebelumnya,
Ternyata terkuaklah masalah di antara mereka adalah mereka tidak sehati sepikir. Mereka tidak sehati sepikir, mereka tidak satu dalam kasih, satu dalam jiwa, satu dalam tujuan. Bahkan Paulus menyiratkan masalah di antara mereka itu di pasal 2 ayat 3 sampai 4. Rupanya di antara mereka masing-masing itu masih mencari atau mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, mereka juga, kalau di sini Paulus menasehatkan, mereka suka mencari pujian yang sia-sia. Itu artinya bahasa sekarang mereka itu cukup gila hormat, ingin sekali dihormati, ingin sekali dihargai. Kalau karakter itu sudah melekat, bahwa mereka mencari atau mengutamakan kepentingan sendiri sambil juga mengumpulkan puji-pujian, seiring dengan itu tidak mungkin tidak terjadi, mereka pasti juga suka saling merendahkan satu sama lain. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau satu persekutuan itu isinya orang-orang dengan karakter seperti ini. Bayangkan ya, kalaupun persekutuan itu tetap ada, tetap bertahan, tapi yang dapat dipastikan adalah tidak ada yang bisa dibangun di situ. Tidak ada kegiatan yang bermanfaat, tidak ada yang terbangun di situ. Karena mereka seperti apa? Seperti busa, seperti spons yang kelihatannya bentuknya utuh tapi ternyata dalamnya penuh lubang. Tidak ada yang bisa dibangun, tidak ada yang bisa dikerjakan. Inilah kenapa dalam bacaan kita selain mengirimkan surat penggembalaan, surat Filipi kepada jemaat Filipi itu termasuk surat penggembalaan, Paulus juga berniat untuk mengirim Timotius supaya dia menyelesaikan konflik di jemaat Filipi. Saya suka cara Paulus merekomendasikan Timotius. Dia bilang begini, sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir, ayat 20. Dengan begitu dan sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, bayangkan ya. Di ayat 21 semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Dengan kata lain, Paulus mau bilang begini, di antara rekan-rekan sepelayanan, hanya Timotius itulah yang sehati sepikir dengan Paulus. Lalu rekomendasi berikut dia bilang begini, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Timotius termasuk pekabar Injil atau pelayan yang loyal. Baru dia bilang sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kerjanya total. Begitu cara Paulus merekomendasikan Timotius untuk melayani di Filipi. Dia seorang yang sehati sepikir dengan Paulus, sejiwa dengan Paulus, satu visi. Kemudian di antara pelayan-pelayan yang lain, pegabar-pegabar Injil yang lain, cuma dia inilah yang hatinya murni, mencari kepentingan Kristus. Lalu dia bilang kinerjanya itu total dan kesetiaannya terbukti. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik duduk perkaranya. Lucunya begini, Paulus itu menyurati jemaat di Filipi karena dia prihatin dengan kondisi jemaat yang tidak sehati sepikir. Sehingga konflik tidak bisa dihindari. Tapi di ayat 21 dia juga bercerita bahwa di antara pelayan-pelayan Tuhan yang lain, ketidaksehatian itu pun terjadi. Di sini juga dia bilang semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Bayangkan ya, keprihatinan Paulus kepada jemaat ini adalah jemaat ini mau terpecah karena masing-masing orang memikirkan dirinya sendiri. Lalu dia carilah pelayan untuk menyelesaikan konflik. Tapi sambil dia mencari pelayan untuk menyelesaikan konflik, dia juga secara tidak langsung menggambarkan di antara pelayan Tuhan pun terjadi hal yang sama. Orang-orang ini juga, kalau Paulus bilang di surat yang lain, ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik. Artinya, saya mau bilang begini. Dalam segala bidang kehidupan, apakah itu dalam pekerjaan sekuler, pekerjaan umum, di gereja, di pelayanan gereja,
egosentris itu ada. Tidak terkecuali di antara para pelayan Tuhan. Tidak terkecuali di antara pegiat-pegiat pelayanan gereja. Yang mau dikatakan adalah padahal tidak hanya para pelayan Tuhan, setiap orang Kristen pun seharusnya menempatkan kepentingan Kristus di atas segala kepentingan. Kepentingan Kristus yang dimaksud itu apa? Bapak Ibu, kepentingan Kristus yang dimaksud itu digambarkan oleh Injil Yohanes. Ada di Yohanes 13 sampai 17, ada 4 pasal di situ, tapi setidaknya Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dia memuat tentang Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Salah satu kepentingannya Tuhan Yesus, apa kepentingan Kristus? Kepentingan Kristus, dia bilang begini, aku memberikan perintah baru supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Kepentingannya apa? Kepentingan Kristus adalah orang mesti tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok murid-murid Tuhan Yesus. Penandanya adalah ketika mereka saling mengasihi. Itu salah satu kepentingan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Supaya murid-muridnya dikenal orang sebagai persekutuan yang saling mengasihi. Bukan perkara persekutuan atau kelompok ini dilabel dengan nama Kristen. Gereja Kristen, keluarga Kristen, sekolah Kristen, perusahaan Kristen, usaha dagang Kristen, dan seterusnya. Yang menandakan bahwa dia adalah murid Yesus, kalau namanya dia sudah memakai label Kristen, seharusnya kasih menjadi dasar dari setiap perusahaan atau tempat kerja. Biasanya ada ADART gitu ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan itu mencerminkan segala kegiatan yang ada di situ. Seharusnya kalau namanya sudah berlabel Kristen, kasih menjadi dasar dari segala kegiatan di situ. Bukan soal namanya Kristen. Orang tahu dari luar, pokoknya kalau nama ini pasti Kristen, bukan soal namanya. Tapi ketika kasih menjadi dasar orang untuk berkegiatan di situ. Lalu di pasal 15, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Ini kepentingan kedua. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kepentingan Yesus yang kedua adalah untuk memuliakan Allah. Bagaimana caranya orang memuliakan Allah kalau mereka tahu bahwa keinginan mereka dikabulkan Allah? Lalu keinginan seperti apa yang dikabulkan Allah? Keinginan yang dipakai untuk kepentingan ini. Kepentingan berbuah banyak. Apa maksudnya berbuah banyak? Berbuah banyak itu Bapak Ibu dalam pembahasan lebih lanjut, itu dia mengarah kepada segala perbuatan baik. Jadi berbuah banyak itu bukan hanya menghasilkan sesuatu dalam bentuk jumlah, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan baik, pelbagai perbuatan baik. Supaya ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang baik, kita minta apa yang kita perlu dari Allah Bapa di surga, dan Allah Bapa akan mengabulkannya. Dalam hal itulah Allah dimuliakan. Artinya selama permintaan kita itu dikaitkan atau dalam rangka berbuat baik, pasti Allah akan memberikannya. Dalam hal itu Allah dimuliakan. Lalu berikutnya di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 20-21. Ini juga kepentingan Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau.
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kepentingan Kristus adalah untuk menyatakan kepada dunia bahwa Dia satu adanya dengan Allah. Lewat apa? Lewat murid-muridnya. Melalui keutuhan para murid. Kalau murid-muridnya menjadi satu, ini bayangkan ya Bapak Ibu, kalau dilihat dari ayat 21, artinya bukan hanya 12 rasul yang dikenal sebagai murid-murid, bukan juga hanya sebatas para pengikut, lingkar 2 dari murid-murid Yesus, tapi ini orang-orang yang menjadi percaya karena pemberitaan murid-murid yang lain. Artinya ini sudah lingkar ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau mereka menjadi satu, orang akan mengerti bahwa Yesus dan Allah juga satu. Karena ini kesaksian kita ya sebagai orang Kristen. Orang Kristen sendiri akan lebih sulit memahami atau menjelaskan tentang Allah Tritunggal, Allah yang satu, kalau dia tidak pernah merasakan bahwa dirinya mengutuhkan orang lain, dan orang lain itu membuat dirinya utuh. Jadi di akhir-akhir ini ada banyak perdebatan soal Allah Tritunggal. Ada yang bilang percaya, tidak percaya. Sebetulnya terlepas dari segala macam doktrin yang ada digumuli oleh gereja di sepanjang abad dan tempat. Intinya adalah kalau kita tidak pernah merasa bahwa diri kita ini belong kepada satu persekutuan, kita menjadi bagian yang mengutuhkan satu persekutuan, dan persekutuan itu juga ada untuk mengutuhkan kita, membuat kita menjadi utuh, kita akan sulit memahami keutuhan atau kesatuan Allah Tritunggal. Jadi sebetulnya ini mengalahkan segala doktrin. Ini soal bagaimana kita menghayati iman. Kalau dalam istilah film Robin Hood, one for all for one. Keutuhan. Sekalipun kita adalah pegiat pelayanan gereja, sekalipun kita sebagai mungkin panggilan kita menjadi orang yang murah hati, sebagai dermawan, tapi kalau kita tidak pernah merasa kita bagian dari satu persekutuan dan persekutuan itu adalah bagian yang mengutuhkan kita, agak sulit kita memahami ini. Selama gaya berpikir, gaya hidup, cara berpikir masih egosentris, agak sulit kita menghayatinya. Nah Bapak Ibu, berdasarkan penjelasan ini, sadarlah kita bahwa dari 3 kepentingan Kristus, kita diarahkan untuk melihat selalu kepada orang lain. Dari 3 kepentingan Kristus yang dibahas, yang tergambar dari ucapan Kristus sendiri di Yohanes pasal 13 sampai 17, sadarlah kita bahwa kepentingan Kristus selalu tentang orang lain. Saling mengasihi yang dimaksud itu tidak sama dengan perasaan yang kita miliki buat orang lain. Orang sekarang bilang tidak sama dengan baper. Perasaan sayang, perasaan kasihan, perasaan prihatin, perasaan tidak tega, perasaan simpati, itu perasaan. Tapi kasih, saling mengasihi yang dimaksud sebagai kepentingan Kristus, itu adalah tindakan atau perbuatan baik yang lahir dari niat untuk menolong orang lain. Lahir dari niat atau dari, kalau Alkitab memakai istilah compassion, hati yang digerakkan oleh belas kasihan untuk menyembuhkan orang lain, untuk membebaskan orang lain, untuk mensejahterakan orang lain. Jadi dia harus berwujud pada tindakan untuk orang lain. Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, apapun profesi dan pekerjaan kita saat ini, kalau kita hidup dalam kasih, artinya dalam kita bekerja, yang kita kejar adalah kebaikan orang lain. Membuat orang lain menjadi baik. Itu intinya kita bekerja sebagai murid Kristus. Kita tidak bekerja supaya cukup, karena kita percaya Allah mencukupkan, Allah memelihara. Lalu buat apa kita kerja? Kita kerja untuk mencukupkan orang lain.
Apakah pekerjaan kita itu berbayarkah? Apakah pekerjaan kita itu sosialkah? Apakah bentuknya pekerjaan kita adalah pelayanan karitatif? Apakah pekerjaan kita ini dihitung sebagai tenaga profesional? Apapun pekerjaan kita seharusnya tidak mengurangi pesan kasih yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Kita bekerja supaya orang lain sejahtera. Kita bekerja supaya orang lain dibebaskan dari berbagai macam ketidaktahuan, dari berbagai macam penderitaannya. Lalu yang kedua lagi, kita mau melihat bacaan ini begini. Berangkat dari cara Paulus merekomendasikan Timotius. Kebanggaan sejati bagi seorang pekerja ternyata bukan sekadar soal upah yang tinggi. Tapi ketika dia mendapat pengakuan yang baik tentang dirinya, yang mungkin selama dia kerja, dia tidak sadar bahwa kinerjanya, pengabdiannya itu sudah semembanggakan itu. Itu yang kita mau belajar dari Timotius. Saya yakin seyakin-yakinnya dalam hubungan Timotius dengan Paulus, Timotius selalu merasa yang junior. Dia selalu melihat Paulus sebagai teladannya, sebagai modelnya, sebagai yang lebih darinya. Apa yang terjadi? Dia terus bekerja, dia terus melayani sampai akhirnya ternyata Paulus mengakui dia adalah seorang yang loyalitasnya sudah teruji dan totalitas pekerjaannya pun luar biasa. Ternyata itu juga menjadi inspirasi kita dalam bekerja sekarang dan seterusnya. Kebanggaannya bukan sekedar di upah yang tinggi, tapi ternyata ada pengakuan yang baik tentang diri kita yang padahal selama kita kerja, kita pun tidak sadar bahwa kita sudah membanggakan itu. Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak orang bekerja yang belum menghasilkan atau belum berprestasi apa-apa tapi sudah menagih penghargaan. Itu banyak. Belum kerja, belum ada prestasi tapi sudah sibuk menagih, minta dihargai, minta dipuji, kalau salah tidak boleh ditegur. Belajar dari Paulus dan Timotius. Kesetiaan seorang pekerja itu perlu dibuktikan, perlu diuji. Bukan berdasarkan pengakuan dari dirinya sendiri. Orang bisa bilang saya ini orang setia. Setia ukurannya siapa? Saya ini orang baik, saya ini bisa itu ukurannya dia. Tapi kalau dalam dunia kerja Bapak Ibu biasanya yang dilihat adalah riwayat pekerjaannya, kan gitu. Kita mau bilang kita seorang yang loyal, tapi kalau riwayat pekerjaan terlihat di situ kerja di sini berapa bulan, di sini berapa bulan, di sini berapa tahun, di sana berapa bulan. Itu bisa terbaca. Melayani di sini berapa lama, di sana berapa lama. Ya mungkin orang bilang kita butuh pengalaman yang banyak, boleh. Tapi ada juga penilaian soal loyalitas yang menjadi pertimbangan banyak orang. Menjadi bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Ada tenaga profesional, tapi dia bukan seorang yang loyal. Sebaliknya, ada orang pekerja yang loyal, tapi ternyata dia tidak profesional. Sekarang tinggal kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi ternyata belajar dari Paulus dan Timotius, profesionalitas dan kesetiaan itu seharusnya berjalan seiring. Demikian juga dengan hasil kerja. Hasil kerja itu butuh waktu dan butuh pihak lain untuk mengakui. Kalau sekarang itu banyak usaha yang dilakukan secara online gitu ya. Jualan atau jasa online biasanya butuh ulasan. Ulasan maksudnya untuk kalau ulasannya jujur, dia akan meningkatkan mutu pelayanan dan menarik banyak peminat. Tapi kalau ulasannya dibuat-buat, dia bisa menghancurkan bisnis itu yang sebetulnya butuh perbaikan dibilang bagus atau sebaliknya yang bagus ternyata dijelek-jelekin itu menghancurkan bisnis dan merugikan pelanggan.
Tapi yang pasti hasil kerja itu juga butuh waktu dan butuh pihak lain untuk mengakui kualitasnya. Itulah yang dilakukan oleh Timotius. Dia kerja sedemikian rupa, dia melakukan yang terbaik sampai akhirnya dia dapat pengakuan itu bukan dibuat-buat. Tapi memang itu sudah terjadi. Sekarang kita mau kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Bekerjalah, belajar dari Timotius. Sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kalau di belahan lain, Alkitab mengatakan bekerjalah bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan. Tapi kita belajar dari hal sederhana ini saja. Filipi 2 tanpa mempertentangkan ayat yang lain. Kalau Filipi 2 ini Timotius dikatakan oleh Paulus bekerja seperti anak menolong bapaknya. Dengan pengabdian, dengan ketulusan, dengan tanggung jawab. Dengan upaya maksimal semata-mata supaya bapaknya ini jangan merugi. Kan gitu. Kita bekerja semata-mata supaya bapaknya jangan malu. Semata-mata supaya bapaknya tidak celaka. Kita akan melakukan apapun seperti seorang anak menolong bapaknya. Semangat itu yang mau kita jadikan kinerja kita saat ini. Sampai tiba saatnya. Akan tiba saatnya bagi kita Tuhan sendiri yang menyatakan pengakuan itu. Akan tiba saatnya bagi kita Tuhan sendiri yang memberikan penghargaan itu. Kita lihat dari mana? Lihat nanti pada akhirnya kita akan menikmati rasanya disayang orang, dipelihara orang, dihormati orang. Akan tiba saatnya ketika kita sudah tidak lagi bekerja tapi kita tetap berada dalam keadaan yang cukup. Berada dalam keadaan bahagia, berada dalam keadaan sehat. Bapak Ibu itu bayaran yang hanya Tuhan bisa bayar. Saatnya akan tiba ketika kita bekerja dengan semangat Timotius. Kerja yang maksimal seperti bapak, seperti anak menolong bapaknya. Nanti pada saatnya Tuhan akan bayar. Dengan bayaran yang hanya Tuhan bisa bayar. Amin. Mari kita berdoa. Siang hari ini Tuhan, kami berhenti sejenak dari pekerjaan kami seperti hari-hari biasa. Jam-jam segini kami istirahat untuk makan siang, kami bahkan memakai waktu untuk beribadah. Kami membawa hasil kerja kami. Kami mohon Engkau memberkati hasil pekerjaan kami ini untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang sebagaimana yang Engkau maksudkan. Sambil kami bekerja, kami menggumuli keadaan kami. Kami menggumuli kondisi kami yang masih membutuhkan banyak hal. Tapi yakinkan kami Tuhan. Yakinkan kami bahwa dalam kami bekerja pada saat itulah iman kami juga dipertaruhkan. Adakah kami bekerja untuk kebaikan orang lain, maka Engkau sendiri yang akan mengerjakan banyak kebaikan untuk kami. Yakinkan kami Tuhan kalau kami fokus menggunakan segala yang ada pada kami. Benar-benar untuk mensejahterakan orang lain, memulihkan keadaan orang lain, menyembuhkan orang lain. Tuhan, Engkau yang akan menjaga dan memelihara kami. Supaya kami dapat bekerja dengan bebas, kami dapat bekerja dengan penuh percaya diri. Tanpa harus mengejar hal-hal yang fana, hanya mengejar hal-hal yang sesaat sifatnya. Tapi biarlah kami selalu mengejar bagaimana kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu untuk melihat Engkau dimuliakan dari hasil kerja kami. Kami rindu untuk melihat banyak orang diberkati. Karena kami belajar bekerja dari firman-Mu, bukan dari yang lain. Terima kasih untuk segala kemampuan, untuk segala kepercayaan, untuk segala tanggung jawab yang Engkau berikan lewat tempat kerja kami. Dan kami mohon tolong kami Tuhan untuk mengerjakan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sudah kita dengar tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Cindy Tumbelaka. Terima kasih Ibu, firman yang memberkati untuk kami semua.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu serta keluarga. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Namun sebelum kita berikan persembahan yang terbaik, mari kita satukan hati kita dulu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah dengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Cindy tadi. Kasih yang Engkau berikan, kasih juga yang harus kami berikan kepada sesama kami Tuhan. Baik di tempat kerja, di tempat pelayanan, dimanapun kami berada Tuhan. Itu yang kami berikan, itu yang harus kami tanamkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dan siang ini kami akan siap berikan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami satu persatu Tuhan Yesus. Dan terima kasih, haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan pujian "Oh Betapa Indahnya". Dengan hati yang sukacita, kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Jangan lupa kita tetap ucap syukur. Saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru yang kecandukan jiwanya dulu, seperti amutan dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana hari berkata Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Baik, ada pengumuman yang akan diinformasikan dari gereja kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Kami mengundang Anda kembali hadir hari Jumat tanggal 26 April 2024 jam 6 sore Praise and Worship Night dilayani oleh Pastor Nixon Siregar dan Pastor Lovely Bintoro. Jadwal ibadah hari Minggu 28 April 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joiman Warugo MTH. Dan ibadah ketiga jam 15.30 dilayani oleh Pendeta Dani Mande. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo, obrolan di Mount Hermon. Talk show interaktif dari Mount Hermon Church. Tanggal 4 Mei 2024, hari Sabtu jam 11 siang. Akan hadir sebagai pembicara adalah Ibu Tina Andrean dengan topik Di Balik Kesuksesan. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Mau ikutan? Ini dia caranya. Untuk edisi tanggal 28 April, jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 21 April 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami, yaitu Gereja Spasi Hermon. Yang kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu tanggal 28 April 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirimkan jawabannya dan dapatkan hadiah spesial ya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih.
Mari Bapak Ibu, kami undang untuk sama-sama berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah perkantoran ini, ibadah singkat tetapi kami merasakan jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah ditegur oleh firman-Mu yang disampaikan oleh pendeta Cindy Tuhan. Memang perlu kesehatan di gereja Tuhan. Bukan mengandalkan kepentingan kami masing-masing, tapi kami sungguh-sungguh mengandalkan kepentingan Tuhan. Dan itu adalah kasih dan berbuah banyak. Dan pada akhirnya ini berujung kepada kepentingan orang lain. Itulah sebabnya mari kita yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kita seperti anak kepada bapaknya. Kita melayani bukan kepada manusia, tapi kita melayani kepada Tuhan. Itulah sebabnya bagi kita hari ini mari firman ini menjadi teguran kepada kita. Karena memang firman juga berfungsi untuk menegur, mengajar, menguatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati bagi setiap kami juga yang hadir. Sembuhkan segala penyakit kami, tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada batuk, pilek, tidak ada gangguan kesehatan apapun Tuhan. Agar kami semuanya sehat, agar kami juga terus diberkati Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta Cindy Tuhan, beserta keluarganya Tuhan. Terus penyertaan penghiburan-Mu terus menyertai beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk mall ini, Ratu Plaza ini Tuhan, karena telah mengizinkan gereja hadir di tempat ini. Gereja kami meninggikan Tuhan. Dan firman-Mu berkata, ketika Yesus ditinggikan, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak orang untuk datang. Menarik banyak pengunjung untuk datang ke mall ini. Menarik banyak jemaat datang ke gereja ini. Menarik banyak tenan menyewa di Ratu Plaza ini Tuhan. Berkati Pak Joni beserta Ibu Lydia. Kami juga melihat berkat-Mu sudah terlihat Tuhan. Telah ada tenan yang besar akan menyewa di Ratu Plaza ini. Informa Tuhan. Kami percaya ini semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin juga berdoa untuk para pemimpin kami. Mari kita doakan pemimpin kita. Pemimpin kita itu manusia yang juga bisa salah. Tetapi pemimpin itu Tuhan yang mengangkat untuk mengurus kita. Itulah sebabnya apapun kesalahan pemimpin, orang Kristen jangan menghujat. Tapi doakan mereka agar Tuhan yang mengkoreksi dan menjamah mereka. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati beliau beserta istri, anak, mantu, cucu. Berkati keluarga besarnya. Semuanya sehat, semuanya juga berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih berkati juga jajaran menteri dan juga anggota dewan. Selalu punya hati untuk bangsa ini, untuk maju dan berkecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin berdoa
Kami ingin tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang kita pagi berdiri semua, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.